semuanya, perkenalkan nama saya Leoni Handayani dengan NIM 2310193. Di sini saya akan Kenapa? Kan kita satu kelompok. Oh iya, lupa. Iya, informasi. Parah banget kayaknya. Sah, duduk. Ya, Oke, udah siap? 1, 2, 3. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perkembangan moral, spiritual, dan self-control. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama dari Halo, saya Anissa Widiati Setianingtyas dengan NIM 2310182. Halo, saya Sabrina Maulidia dengan NIM 2310191. Halo, perkenalkan saya Diana Kanda Sapia dengan NIM 2310183. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Putri Lina dengan NIM 2310277. Selamat menyaksikan. Halo. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan moral, spiritual, dan juga self-control. Perkembangan moral adalah tentang prinsip atau aturan yang dianggap benar atau salah dalam bertindak. Yang kedua, perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual adalah proses perkembangan kesadaran mengenai hakikat dan keberadaan diri, orang lain, lingkungan, serta alam semesta. Yang ketiga adalah perkembangan self-control. Jadi perkembangan self-control ini adalah kemampuan untuk mengatur, menahan diri, emosi, serta perilaku apapun yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya ada teori perkembangan moral, spiritual, dan self-control. Yang pertama ada teori perkembangan moral. Menurut Holberg, ada 3 tingkat perkembangan moral, masing-masing memiliki 2 tahap. Secara keseluruhan terdiri dari 6 tahap perkembangan moral. Yang pertama ada tingkat prakonfesional, terdiri dari tahap pertama dan tahap kedua, yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, dan orientasi pemuasan kebutuhan sendiri. Yang kedua ada tingkat konvensional, terdiri dari tahap ketiga dan tahap keempat, yaitu orientasi kesetiaan sosial dan orientasi otoritas dan peraturan yang tetap. Yang ketiga ada tingkat prokonfesional, terdiri dari tahap kelima dan tahap 6, yaitu orientasi kontak sosial dan hak asasi manusia dan orientasi prinsip etika universal. Tahap kedua ada tahap perkembangan spiritual. Jadi, menurut Fowler, tahap perkembangan spiritual ini melalui serangkaian tahap yang berurutan. Berikut ini adalah rangkaian tahap spiritual. Dimulai dari tahap 0, tahap pra-pribadi. Tahap pertama ada tahap penerimaan. Tahap kedua ada tahap pemahaman. Tahap ketiga ada tahap kritis. Tahap keempat ada tahap kompleksitas, dan yang terakhir tahap kelima ada tahap kesadaran universal. Yang ketiga ada teori perkembangan self-control. Teori perkembangan self-control menurut Michel mengamati bahwa self-control ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan berkembang sepanjang waktu. Selanjutnya, karakteristik perkembangan moral, spiritual, dan self-control mencakup beberapa aspek dalam pembentukan kepribadian seseorang. Yang pertama, perkembangan moral. Ini mencakup kemampuan untuk memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip etika dan moralitas. Yang kedua, perkembangan spiritual. Ini mencakup perkembangan keyakinan dan nilai-nilai agama. Yang ketiga, self-control atau pengendalian diri. Ini mencakup untuk mengatur emosi dalam diri. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, spiritual, dan self-control. Yang pertama, faktor perkembangan moral. Dalam faktor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengalaman dan pendidikan. Yang kedua ada pengaruh keluarga. Yang ketiga ada pengaruh sosial dan budaya. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Dalam faktor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepercayaan nilai-nilai dan kepercayaan agama. Yang kedua ada konteks agama dan kepercayaan. Dan yang ketiga ada pertanyaan pribadi tentang makna hidup.
Dan yang terakhir ada faktor perkembangan self-control. Dalam faktor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pengendalian diri dan disiplin. Dan yang kedua, kontrol emosional. Dan yang ketiga ada dukungan sosial. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perkembangan moral, spiritual, dan self-control. Yang pertama ada perkembangan moral, meliputi yang pertama yaitu etika dan nilai. Yang kedua ada empati. Yang ketiga ada membuat keputusan moral. Yang kedua perkembangan spiritual, yaitu meliputi yang pertama kepercayaan. Yang kedua yaitu pengalaman religius. Yang ketiga yaitu ada nilai spiritual. Yang ketiga ada perkembangan self-control, yaitu meliputi emosi. Yang kedua ada impuls. Yang ketiga ada disiplin, yaitu menetapkan dan mencapai tujuan. Nah, tuh, set. Nah, terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga apa yang sudah kami jelaskan bisa kalian pahami. Dan Terima kasih. Dadah.